warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang retikulum endoplasma. Pasti kalian belum tahu kan apa sih retikulum endoplasma? Yuk simak video selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Listari dan teman kelompok saya Susdawati. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Semarang. Supaya lebih lengkap lagi, yuk simak video selanjutnya. Hello everyone, salam sehat semua. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang retikulum endoplasma yang biasanya disingkat sebagai RE. Retikulum endoplasma ini biasanya ditemukan pada sel hewan dan sel tumbuhan, tetapi tidak ditemukan pada sel bakteri. Oke, mari kita jelaskan retikulum endoplasma ini lebih detail lagi. Jika kita mengamati retikulum endoplasma, maka kita akan melihat bahwa retikulum endoplasma terdiri dari membran yang terupat dan terlihat seperti sistem transportasi. Retikulum endoplasma berada di dekat nukleus atau inti sel dan membentuk sel pengangkut bahan-bahan penting ke seluruh sel. Retikulum endoplasma ini dibagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Lipitan-lipitan pada membran retikulum endoplasma akan membentuk ruangan dalam retikulum endoplasma tersebut. Ruangan dalam retikulum endoplasma ini disebut dengan cistern yang berfungsi sebagai saluran bagian sel dan juga sebagai ruangan penyimpan. Protein yang disekresi dalam retikulum endoplasma kasar, misalnya glukoprotein, akan meningkatkan retikulum endoplasma dan diangkut dalam kondisi terbungkus atau disebut vesikel dan bergerak ke tempat lain dalam bentuk vesikula transport. Retikulum endoplasma terletak sangat dekat dengan inti sel. Retikulum endoplasma kasar memiliki pabrik protein kecil yang disebut dengan ribosom yang tertanam dalam membran retikulum endoplasma. Beberapa protein yang dihasilkan akan diangkut dari retikulum endoplasma ke badan Golgi. Sebagian protein lainnya akan diangkut melintasi retikulum endoplasma ke bagian lain. Dari salah satu akan dikemas dan disimpan dalam kantong kecil yang disebut vesikel yang akan diangkut dan melakukan perjalanan ke seluruh sel. Retikulum endoplasma halus terlihat halus karena tidak mengandung ribosom. Retikulum endoplasma halus ini memiliki kerja dan fungsi yang berbeda dari retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus menghasilkan bahan kimia penting yang disebut dengan enzim, yang dikemas dalam vesikel dan akan berjalan menuju badan Golgi. Retikulum endoplasma halus juga menghasilkan lipid yang merupakan lemak penting yang digunakan oleh sel. Retikulum endoplasma halus akan mengangkat lipid ini ke seluruh sel atau akan mengemas lipid tersebut dalam vesikel dan melepaskannya ke dalam sitoplasma. Retikulum endoplasma adalah merupakan sistem transportasi yang digunakan oleh sel untuk membuat dan mengangkut protein, enzim, dan lipid ke seluruh sel. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya. Semoga diterima oleh Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.